Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali mengklik video saya, Mam Kitin, untuk budgeting di bulan Mei tahun 2025. Nah teman-teman, bagaimana dengan budgeting teman-teman semua? Saya rasa semua udah pada menyusun ya. Oh iya, ini sebenarnya sudah saya susun di tanggal 3 Mei dan sudah berjalan sampai hari ini teman-teman. Cuman kalau ini pun terlambat, mohon dimaklumi ya. Oke, ini budgeting yang sudah saya susun di awal Mei kemarin, dan juga coretannya sudah saya buat di buku yang satunya yang biasa saya gunakan sehari-hari ya teman-teman. Jadi ini saya cuman tunjukkan bagaimana cara saya mengatur keuangan selama ini dengan menggunakan tabel-tabel ini. Jadi ini saya tinggal menuliskan nominalnya saja ya teman-teman. Ini langsung saja saya isi untuk kolom saving atau tabungan, itu saya bagi 4 seperti biasa ya. Jadi ada untuk emergency fund atau dana darurat, kemudian ada untuk sinking fund, kemudian ada biaya pendidikan untuk adik dan kakak. Jadi saya punya 2 anak ya teman-teman. Selanjutnya untuk kolom giving, ini saya skip nominal saja, tapi saya sudah punya catatan sendiri, itu ada 3 bagian ya teman-teman, untuk orang tua, gereja, dan sedekah. Jadi saya bagi 3. Selanjutnya untuk kehidupan biaya sehari-hari ya, yang langsung debit rekening itu biasanya uang sekolah, uang les, kemudian listrik, kemudian pembayaran wifi bulanan serta pulsa handphone ya. Kemudian untuk pembelanjaan dari Shopee yang sifatnya untuk kebutuhan ya teman-teman, dan juga penggunaan OVO. Jadi saya biasa kadang menggunakan transportasi Grab ya teman-teman gitu. Jadi saya harus anggarkan ini setiap bulannya. Oke, selanjutnya untuk biaya yang sifatnya tunai atau yang saya siapkan uangnya secara cash yang nanti saya bagi-bagi di dalam dompet pintar, ini terdiri dari belanja mingguan, yaitu weekly 1 sampai dengan 4. Jadi untuk weekly 1 sampai 3 itu nominalnya masing-masing 300.000 karena saya bagi 8 hari masing-masing ya. Selanjutnya untuk weekly keempat itu 7 hari karena bulan Mei itu ada 31 hari. Itu mengapa weekly 4 lebih sedikit nominalnya daripada weekly 1 sampai 3 gitu. Kemudian untuk biaya bulanan, jajan, buy food, eat out, sampah, dan lain-lainnya ini sama ya dengan bulan sebelumnya ya teman-teman, tidak berubah. Jadi ini nominalnya sih biasanya mirip-mirip ya teman-teman. Jadi kalaupun ada perubahan sedikit-sedikit, mungkin kalau kategori yang satu lagi naik, mungkin di kategori lainnya dikurangin gitu. Bagaimana caranya supaya koridor budgeting ini tetap bisa berjalan dengan baik ya, kira-kira demikian teman-teman. Oke, sembari masing-masing tabel ini saya jumlahkan totalnya berapa ya, baik di living cash maupun di living non cash. Ini saya jumlahkan menggunakan kalkulator ya teman-teman, supaya tahu berapa dananya masing-masing. Sesimpel ini sih saya kalau menyusun budgeting bulanan saya ya teman-teman, tapi ini sudah sangat luar biasa besar manfaatnya bagi saya. Saya rasa juga teman-teman demikian. Untuk sinking fund di bulan ini ada 400.000, nanti ini saya bagi di 7 kategori. Seperti biasa ya teman-teman, saya gunakan 2 binder nantinya. Oke, ini langsung saja saya akan melakukan cash stuffing. Dananya untuk dompet pintar, selanjutnya untuk sinking fund, ini udah saya tarik secara cash teman-teman. Jadi ini dompet pintarnya akan diisi satu persatu sesuai dengan nominal yang sudah dicatat tadi di buku budgetingnya, dimulai dari belanja mingguan 1 sampai 3 itu masing-masing nominalnya 300.000 ya teman-teman. Biasa ini nominal belanja mingguan ini saya upayakan untuk tetap hemat ya, walaupun terus terang sebagai ibu kalau kita ke pasar itu gimana ya teman-teman ya, mungkin kita sudah saling tahu lah ya sesama bunda-bunda di sini bagaimana kita supaya bisa
cukup berhemat ya, walaupun kita juga harus memikirkan nutrisi bagi keluarga gitu. Apalagi saya yang tidak bisa mengabaikan buah setiap hari karena sudah menjadi sarapan rutin bagi suami saya terutama gitu. Jadi dia keseringan itu lebih makan buah teman-teman di pagi hari, padahal kadang-kadang kan buah ini kalau kita buat dalam satu piring itu 3 jenis, harganya harus kita campur ya. Jadi nggak bisa buah-buah impor semua. Jadi supaya cukup budgetingnya, buah yang lagi musim mungkin harganya lebih murah namun kualitasnya tidak kalah gitu kan dengan apel atau sejenisnya, jadi saya harus campur. Nah, jadi sebenarnya di balik pembagian dana-dana ini ada perjuangan luar biasa dari seorang ibu untuk terus bisa menyisihkan untuk tabungan dan menjaga untuk kebutuhan rutinitas seisi keluarga, kira-kira demikian. Tapi kalau tidak ada budgeting seperti ini, saya rasa justru lebih kacau ya teman-teman, karena kita tanpa sadar mengeluarkan uang itu tidak seimbang atau mungkin tidak bisa menutup seluruh kategori ini dengan baik. Mungkin ada yang over di sana sini, terus kita juga bingung nggak tahu catatannya gimana, tiba-tiba uang sudah habis gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi memang budgeting bulanan ini sangatlah mutlak bagi saya untuk tetap berjalan. Nah teman-teman, ini cuman sekedar contoh, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan saya juga suka menonton budgeting dari teman-teman di YouTube gitu ya, supaya mana tahu ada yang bisa saya ambil dari sisi positifnya gitu teman-teman. Karena hidup ini kan tidak akan pernah berhenti untuk kita bisa belajar ya satu dengan yang lainnya. Oke, ini dompet pintarnya sudah saya isi semua ya teman-teman, berdasarkan yang sudah saya catat di kotak-kotak budgeting ini. Nah selanjutnya saya akan isi untuk kolom saving, yaitu emergency fund, selanjutnya nanti pendidikan, karena kalau yang 400.000 sinking fund ini kan nanti mengisi bindernya secara cash ya. Tapi kalau untuk emergency fund yang 2 juta ini dan juga nanti dana pendidikan itu saya transfer ke rekening, jadi saya cuma mengisi trackernya. Nah khusus untuk emergency fund di bulan ini saya tambahkan 2 juta. Jadi untuk 1 bulatan buah anggur ini teman-teman saya tandai dengan nominal 1 juta masing-masing. Ini saya stabilo dulu ya dengan warna ungu, menandakan sudah penuh. Saya sudah mulai lega teman-teman, tinggal 3 buah anggur lagi, dan arti 3 juta lagi nih saya close gitu. Tapi saya akan lanjutkan untuk tracker kedua, karena untuk totalnya ini masih perkiraan kasar saya sekitar 6 bulan kehidupan untuk dana darurat ya teman-teman. Selanjutnya untuk dana tabungan pendidikan anak saya ada 2 ya, untuk si kakak 500.000, adiknya juga 500. Ini juga saya komitmenkan untuk terus mengisi setiap bulan, karena biasa di awal tahun pembelajaran kan banyak biaya ya teman-teman, apalagi kalau anak kita misal masuk SD, SMP atau SMA gitu kan. Ini sangat menolong sih sinking fund ini ya kalau dicicil setiap bulannya, jadi tidak langsung besar pengeluaran dalam sekali pembayaran gitu. Oke, selanjutnya untuk sinking fund yang 400.000 saya bagi di 7 kategori. Untuk dari binder biru ini ada 4 ya kategori. Yang pertama kesehatan atau health. Ini saya usahakan menabung 50.000 minimal setiap bulannya teman-teman. Dengan demikian 1 juta nominal untuk bulan ini. Dan juga ini sangat puji Tuhan banget teman-teman, karena saya lihat dari trackernya ini ya, beberapa bulan ke belakang ada sekitar 5 bulan ini satu keluarga saya sangat bersyukur sekali belum ada yang berobat gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita yang berusaha menjaga nutrisi, selalu masak setiap hari. Kalau saya mulai jam 4 subuh teman-teman, berusaha menjaga keseimbangan dengan sayur buah selain lauknya ya, supaya imun kita bisa kuat gitu, dan kita perbanyak bersyukur juga. Itu tanpa kita sadari kita sedang berusaha mengurangi biaya pengobatan yang dikarenakan imun yang lemah seperti sakit, walaupun kita kadang tidak bisa hindari juga ya teman-teman ya. Oleh karena itu makanya saya selalu sisihkan untuk biaya kesehatan. Oke, untuk liburan tadi saya tambahkan 50.000 ya teman-teman. Kemudian untuk Nataru ini saya tambahkan 100.000, saldonya sudah terkumpul 600 ya. Ini sebagai backup saya supaya
yang biasanya suami dapat tambahan THR nanti di bulan Desember, itu bisa saya gunakan untuk tabungan. Saya selalu begitu teman-teman. Jadi dari sinking fund ini mudah-mudahan cukup untuk membiayai pulang kampung di bulan Desember. Jadi tidak mengganggu THR begitu kalau prinsip saya ya. Kemudian untuk sosial, bulan ini saya tambahkan 50.000. Di bulan lalu ada pengeluaran 50.000 untuk kondangan ya. Dengan demikian saldonya 400.000 untuk bulan Mei ini teman-teman. Setiap kali saya mengupdate tracker dan menambahkan tabungan sinking fund di bulan ini, saya selalu cocokkan nominal dengan catatan saya untuk menghindari terjadinya selisih pencatatan ya teman-teman. Oke, ini sosial adalah kategori terakhir untuk binder biru ya. Selanjutnya ada 3 kategori lagi yang ada di binder pink, yaitu untuk bensin ya. Ini perlu ketika ada perjalanan via mobil ya teman-teman. Terus terang keluarga saya sebenarnya belum punya mobil teman-teman, tapi kalau misalnya kita sangat butuh untuk keluar kota atau yang jarak jauh sifatnya urgent atau bagaimana, biasa kantornya suami itu bantu gitu memberikan mobil, jadi kita tinggal isi BBM-nya. Saya lagi menabung teman-teman untuk itu. Ini ada sharing tersendiri deh untuk mobil ini ya teman-teman ya. Kalaupun nanti saya ada rencana beli, kemungkinan second, dan saya memanfaatkan tabungan Antam saya sebelum COVID dulu. Jadi harganya sekarang sudah luar biasa ya teman-teman, tapi saya sedang menunggu harganya di atas 2 juta per gram gitu teman-teman, supaya saya bisa beli mobil meskipun bekas, tapi target saya itu tidak utang. Saya berjuang supaya bisa cash gitu teman-teman. Oke, untuk dana tak terduga ini juga sangat penting, makanya setiap bulan juga saya berusaha untuk tidak skip. Saya tambahkan 50.000 untuk bulan ini ya teman-teman. Selanjutnya kategori terakhir adalah manjabui, bahasa Batak ya. Untuk kita sebagai tuan rumah kalau ada acara, biasa untuk biaya konsumsi terutama itu lumayan juga, jadi saya buat dalam bentuk sinking fund karena ini pasti kena saya untuk manjabui ini di tahun depan teman-teman. Jadi meskipun masih belum terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit setiap bulannya saya sisihkan. Oke, ini adalah kategori terakhir untuk sinking fund saya di bulan Mei ini. Dengan demikian, pencatatan budgeting di bulan Mei saya ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk sharing saya semoga ada yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa untuk dievaluasi akhir bulan nanti. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bye-bye.